Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillah, para Bapak Ibu jamaah, bersyukur kepada Allah di pagi ini Allah masih memberikan banyak karunia anugerah nikmat kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat kesempatan, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah memasuki penghujung bulan Dzulqa'dah. Insyaallah tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membuktikan rasa syukur kita kepadanya setelah Allah memberikan nikmat yang sangat besar dan sangat banyak. Terlebih diantaranya nikmat berupa karunia harta yang harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya harta itu milik Allah dan kita kembalikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Kautsar, surat yang sangat pendek dan terkenal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya telah kami berikan kepada kalian, kepadamu, Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala kita diperintahkan fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah, tunduklah, patuhlah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rukuk sujud dalam pelaksanaan ibadah salat kita, dan berkorbanlah setelah Allah memberikan banyak anugerah nikmat kepada kita semuanya. Alhamdulillah, insyaallah Masjid Ar-Ridho akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban seperti tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan pelaksanaan Idul Kurban tahun ini berjalan dengan lancar, dengan tertib, lebih semarak, dan syiarnya terasa, manfaat dan keutamaan berkorban semakin terasa di tahun ini. Dan yang kita harapkan semata-mata semuanya kita niatkan lillahi ta'ala, semata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita kalau kemudian menyadari bahwa dalam hidup ini kita hendaknya punya orientasi akhirat, karena ibadah kita, pengorbanan kita, sholat kita itu memang karena kita ingat bahwa ada balasan di balik semua amal ibadah kita. Ada akhirat setelah dunia. Sehingga kalau kita yakin nanti ada akhirat, pasti selalu kita melakukan semua aktivitas kehidupan kita untuk kita niatkan semata kita ingin bahagia, mulia, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan surganya yang Allah telah janjikan kepada kita semuanya. Karena itu para jamaah, dalam pelaksanaan ibadah kurban itu ada salah satu sunnah Rasulullah SAW ketika menyembelih hewan kurban. Salah satu diantaranya adalah saat kita menyembelih hewan kurban, hendaknya kita perlakukan kurban hewan kambing, sapi, kerbau, unta dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Tidak boleh kita mengorbankan hewan yang kita korbankan seenaknya saja. Ada aturan, adab, etika yang harus kita lakukan. Salah satu hal kecil yang perlu untuk menjadi pelajaran diantaranya adalah saat kita menyembelih hewan kurban itu kan disunahkan untuk dimiringkan. Miringnya kemana itu ya? Menghadap kiblat. Miringnya itu berbalik, putar arah dengan ketika kita tidur. Kalau tidur, kepalanya menghadap kemana? Menghadap, kepalanya sisi utara. Ya, kemudian ini miringnya mengirim menghadap kiblat, dan sisi kanan itu yang di bawah.
Nah, sisi kiri di atas. Itu kalau tidur. Sementara kalau mau nyembelih hewan korban itu dibalik. Kepalanya di selatan. Miringnya kemana? Nah, miringnya ke samping kiri. Jadi posisi kiri itu di bawah. Itu ternyata mengandung makna dan filosofi hikmah yang sangat besar. Salah satu di antaranya, setidaknya ada 3 hikmah. Yang pertama adalah hikmah saat korban disembelih sesuai sunnah Rasulullah SAW dengan dimiringkan menghadap kiblat itu mempercepat darah untuk mengalir dan cepat mati. Dan yang kedua, fungsinya menambah kenikmatan dan kelezatan daging kurban. Nah, itu yang luar biasa. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita menghadapkan ke kiblat, memang kita semata-mata dalam rangka untuk mengikuti tunduk patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengikuti aturan yang telah dicontohkan Rasulullah dengan kita hadapkan ke kiblat. Jadi ada nilai tauhid, ada nilai kesehatan untuk kita yang makan daging hewan kurban, juga ada nilai pri kehewanan. Sehingga kalau hewan cepat mati itu lebih baik. Ya, akan berbeda kalau kemudian kita sembelih sembarangan. Ya, sehingga kita perlakukan hewan itu sebaik mungkin seperti layaknya orang, seperti manusia. Jadi kan disunahkan untuk menajamkan pisau golok yang akan dipakai menyembelih harus benar-benar tajam dan tidak boleh ditampakkan ketika kita sedang akan menyembelih. Ya, ditutupkan dengan apa gitu agar hewan kurban itu tidak kelihatan mau akan disembelih. Ya, sehingga dalam Islam itu amat sangat luar biasa. Ada adab yang harus kita perlakukan. Tidak hanya kepada manusia, kepada hewan pun ada adab, ada aturan, ada etika yang harus kita benar-benar jaga. Itu nilai Islam yang sangat dalam. Jangankan kepada manusia yang kita tidak boleh menyakiti, kepada hewan pun pula ketika kita menyembelih penuh kasih sayang, tidak boleh sampai kemudian kita ingin menyakiti. Semata kita menyembelih itu karena atas perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah digambarkan oleh Allah dalam kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika menyembelih putranya Ismail, lalu Allah ganti dengan kambing kibas. Nah, itu. Sehingga saat kita menyembelih itu kita benar-benar jaga etika adab, dan yang terbaik afdolnya memang yang menyembelih itu yang berkorban. Ya, andai kata diserahkan pada jagal ya tidak apa-apa, tetapi kalau kemudian yang korban itu ikut menyaksikan itu lebih baik. Sehingga kan setelah disembelih itu kan berdoa. Jadi adabnya kemudian setelah menghadap kiblat kemudian membaca Bismillah Allahu Akbar, membaca Bismillah dengan menyebut nama Allah dan membaca takbir Allahu Akbar saat disembelih. Kemudian setelah meninggal dunia ya, setelah mati, lalu kita berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hadhil udhiya minka wa ilaika fataqabbal minni. Ini ya Allah korban yang kami persembahkan kepada Engkau ya Allah, maka terimalah korban kami. Ya, kalau yang menyembelih orang lain, yang min siapa? Ya, fataqabbal min fulana, ya, untuk siapa disebutkan namanya. Sehingga kita berdoa pula agar pengorbanan kita bentuk ketundukan, kepatuhan dan takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Allah. Karena yang akan sampai hewan korban itu bukan semata karena kita menyembelih
karena bulunya, karena dagingnya, walaupun nanti itu menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi tunggangan kita di akhirat. Setiap bulu-bulunya itu punya nilai-nilai kebaikan yang sangat besar. Jangankan dagingnya, bulunya pun ada kebaikan. Sehingga kalau kemudian kita berkorban, tidak ada yang sia-sia sedikit pun. Walaupun tidak bisa kita makan bulunya, itu menambah nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak bulunya, semakin pula banyak nilai kebaikan dan pahalanya. Jadi kita korbankan niat semata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur kita berkorban. Kalau setidaknya setiap tahun itu luar biasa. Kalau tidak ya 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun, sesuai kemampuan yang ada dalam diri kita. Jangan sampai dalam seumur hidup kita tidak pernah berkorban sama sekali, sementara Allah berikan nikmat kita sangat banyak. Ya, ada nilai-nilai yang harus kita jaga, nilai adabnya. Ya, kemudian nilai tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketauhidan, ketundukan seperti halnya Nabiullah Ibrahim itu memang karena dasarnya iman kepada Allah. Bahkan ketika kemudian Nabiullah Ibrahim diuji Allah Subhanahu wa taala, tidak punya anak sekian puluh tahun sampai kemudian usianya sudah menua. Andai kata Engkau ya Allah berikan saya anak, akan saya serahkan kepadamu. Ya, Nabi Ibrahim itu orang yang dermamanya luar biasa. Jangankan harta saya korbankan, anak pun andai kata Engkau berikan akan saya korbankan di hadapanmu ya Allah. Ternyata itu menjadi nazar, menjadi janji, kemudian benar-benar ditepati oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Allah tidak menyia-nyiakan hambanya yang tunduk dan patuh. Setiap pengorbanan dan nilai ketundukan seorang hamba kepada Rabb-nya pasti akan dibalas dengan balasan yang amat sangat besar. Tidak hanya di dunia, dan yang kita harapkan adalah kebaikan dan balasan di akhirat. Sehingga orientasi akhir itu amat sangat penting. Setiap harta yang kita miliki, apalagi dana-dana harta yang sangat besar, itu pertanggungjawabannya amat sangat besar. Baik dana pribadi maupun dana umat, atau dana pemerintah, atau dalam kondisi sekarang APBN. Kalau orang sekarang dana tara, itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak untuk karena Allah, kalau tidak untuk karena semuanya nilai perjuangan di hadapan Allah dikorbankan untuk Allah, maka pertanggungjawabannya amat sangat mengerikan dan sangat berbahaya. Bila mana harta kita tidak kita benar-benar jaga dalam rangka kita mendapatkan nilai ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai filosofi, dan yang tidak kalah pentingnya setelah nilai tauhid adalah tentu nilai kesehatan bagi daging itu sendiri. Sehingga kalau disembelih sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, soal dagingnya itu ya lebih sehat, ya lebih nikmat karena memang diperuntukkan untuk kita. Ada sebagian yang boleh kita makan selaku pengorban, ada sebagian yang kemudian kita berikan pada fakir, miskin, orang-orang yang membutuhkan. Ada sebagian yang boleh kita hadiahkan pada siapapun yang kita cintai. Sehingga memang kalau tentang hewan kurban, daging kurban itu lebih fleksibel. Tidak seperti ketika orang mengeluarkan zakat, sudah ada asnafnya yang jelas 8 asnaf. Tapi kalau hewan kurban itu lebih fleksibel, bahkan diberikan pada orang non-muslim pun boleh, tidak apa-apa. Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita senantiasa sehat walafiat. Allah berikan kita rezeki yang barokah, keluarga yang bahagia, tentram. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa ayah ibu kami, dosa kakek nenek kami, baik yang masih hidup maupun yang telah Kau panggil ya Allah. Rahmati keluarga kami, muliakan keluarga kami, berikan ya Allah keluarga kami keluarga yang tentram, bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Lindungi keluarga kami dari segala fitnah dunia, fitnah alam akhirat. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang barokah, keluarga yang barokah, ilmu yang barokah, usia yang barokah, amal ibadah yang Kau terima ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.